Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, serangkaian informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan di program Lensa Banjar Sepekan. Kali ini bersama saya Bagus Tamimi, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Dandim 1006 Banjar dan Kapolres Banjar resmikan jembatan Desa Hadil Baru di Kecamatan Aluh-Aluh. Jembatan sepanjang 40 meter dan lebar 4,5 meter ini merupakan salah satu proyek penting bagi Desa Hadil Baru. Tidak hanya memudahkan aksesibilitas masyarakat, tetapi juga membuka potensi mengembangkan wilayah yang lebih luas. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا وشفيعنا وذخرنا ورحمتنا يا مولانا محمد اللهم صل وسلم عليه. Proyek pembangunan jembatan merupakan salah satu proyek penting bagi Desa Hadil Baru yang tidak hanya memudahkan aksesibilitas masyarakat, tetapi juga membuka potensi pengembangan wilayah yang lebih luas. Demikian disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat meresmikan jembatan Desa Hadil Baru Kecamatan Aluh-Aluh. Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas PUPRP Kabupaten Banjar dan seluruh tim kontraktor yang telah bekerja dengan tekun dan profesional dalam membangun jembatan dengan panjang 40 meter dan lebar 4,5 meter tersebut. Bupati berharap jembatan ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Hadil Baru dan sekitarnya dalam mengembangkan potensi wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempererat tali persaudaraan. Kami beserta Pak Wakil dan Prokopimda menghadiri peresmian istilah bahasa kita di desa ini rasa syukuran. Jembatan ini tentu sangat diharapkan oleh masyarakat yang mana dilalui beberapa desa. Mudah-mudahan ini bisa mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Aluh-Aluh. Kami juga menginginkan fasilitas infrastruktur yang lebih baik lagi nantinya di Kecamatan Aluh-Aluh. Mudah-mudahan juga sumbernya bukan hanya APBD, tapi juga dari provinsi bahkan pusat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dimanfaatkan sebaik-baiknya dan juga dipelihara. Salah satu warga Desa Hadil Baru, Mulyadi, merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Banjar karena keinginan atau permohonan dari warga desa untuk dibuatkan jembatan telah dipenuhi oleh pemerintah daerah. Akses jembatan tersebut merupakan satu-satunya untuk ke kota Banjarmasin yang sebelumnya dengan menggunakan alat transportasi air jukung. Selama ini yang diinginkan masyarakat kan dipenuhi oleh pihak kabupaten. Sebelumnya dari beberapa desa kami sudah memohon beberapa kali ini, tapi alhamdulillah terlaksana juga terrealisasi. Jadi kami sebagai masyarakat harapannya ke depan terima kasih lah istilahnya kepada pihak Kabupaten Banjar yang istilahnya memulangkan jembatan. Turut hadir Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Kapolres Banjar Ivan Haryat, dan Dim 1006 Banjar Zulfikar Sembiring, Porkofimcam, sejumlah kepala SKPD, Camat Aluh-Aluh, pembakal, beserta aparat Desa Hadil Baru. Wahyu Faidila, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, rapat evaluasi pembangunan daerah tahun 2022 yang digelar Bapedalitbang Kabupaten Banjar di Aula Barakat Martapura di Kabupaten Banjar Haji Saidi Mansur. Bupati mengapresiasi usaha-usaha dan langkah strategis yang dilakukan SKPD untuk mendorong perbaikan kinerja indikator makro dan pembangunan Kabupaten Banjar. Bapak Ibu sekalian, dalam pembangunan daerah proses Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bapedalitbang menggelar rapat evaluasi pembangunan daerah tahun 2022 di Aula Barakat Martapura.
Rapat dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, dan Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar Rija Dauli, diikuti para Kepala SKPD, Camat, dan Direktur Perusahaan Daerah. Bupati dalam arahannya mengatakan, secara umum capaian indikator pembangunan Kabupaten Banjar menunjukkan perkembangan yang membaik. Hal ini tidak lepas dari intervensi dan kontribusi yang telah dilakukan melalui berbagai macam program di SKPD. Bupati juga menyampaikan terhadap 44 proyek strategis yang ada dalam RPJMD, masih terdapat 5 proyek yang belum ada intervensinya. Bupati juga mengapresiasi usaha-usaha dan langkah strategis yang dilakukan SKPD untuk mendorong perbaikan kinerja indikator makro pembangunan di Kabupaten Banjar. Bupati juga mengharapkan seluruh SKPD dapat bekerja dengan inovatif sehingga muncul inovasi-inovasi yang dapat menunjang percepatan pencapaian target RPJMD dan proyek strategis yang telah ditetapkan. Sementara itu, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar Rija Dauli dalam laporannya menyampaikan tentang realisasi kinerja major project, diantaranya pembangunan plaza pelayanan publik yang sudah dibangun 2 unit, yakni di Simpang 4 dan Gambut. Selain itu juga penataan kawasan wisata religius kumpul segmen 1 yang telah selesai dan segmen 2 dan 3 masih penyusunan UKL-UPL. Air santri, di mana kegiatan fisiknya sudah selesai 100%, tinggal pemeliharaan. Selain itu juga pengembangan infrastruktur TIK transformasi digital, di mana sebanyak 262 desa telah terhubung internet dari total 277 desa. Sedangkan Smart Kampung Manis sudah beroperasi di 2 desa, yaitu Desa Simpang 3 Kecamatan Mataraman dan Desa Indrasari Kecamatan Martapura. Bagus, Fuad, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan, PPH Orang Pribadi 2022, dan Pemadanan NIK dan MPWP digelar di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Pekan Panutan ini merupakan bagian dari salah satu program KPP Pratama Banjarbaru untuk memberikan bantuan kepada seluruh wajib pajak di wilayah Kabupaten Banjar. Sebelum rapat koordinasi mingguan pemerintah Kabupaten Banjar dimulai, dilaksanakan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPH Orang Pribadi 2022 dan Pemadanan NIK dan NPWP di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, pajak yang dibayarkan kepada negara berperan sangat penting dalam pembangunan. Tidak lupa, ia juga mengajak para PNS dan masyarakat untuk membayar pajak dan menyampaikan SPT tahunan. Kita sadari bahwa pajak yang kita bayarkan oleh rakyat kepada negara merupakan hal yang sangat penting untuk kemakmuran, karena pajak menyumbang lebih dari 82% dari seluruh penerimaan negara di APBN 2023. Salah satu sumber dari yang disampaikan oleh Pak Heri, penerimaan bagi daerah yaitu dana bagi hasil. Dan alhamdulillah KPP Banjarbaru, KPP Pratama Banjarbaru tadi menyampaikan bahwa hampir 100% lebih patutan dalam keterkaitan dengan SPT tadi. Mobil khusus Kabupaten Banjar ternyata cukup disiplin ya Pak Heri, cukup bagus, dan mudah-mudahan ini patut kita pertahankan dan kita jalankan dengan baik ke depan. Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru Heri Sumartono mengatakan, Pekan Panutan ini merupakan bagian dari salah satu program KPP Pratama Banjarbaru untuk memberikan bantuan kepada seluruh wajib pajak di wilayah Kabupaten Banjar. Ditambahkan Heri, Bupati Banjar, Wakil Bupati Banjar, dan Sekda Banjar sudah memberikan contoh kepada seluruh wajib pajak di Kabupaten Banjar untuk melaporkan SPT di awal. Mereka sudah menyampaikan SPT dan ditujukan buktinya bahwa sudah menyampaikan SPT dengan tertib. Heri berharap dengan adanya Pekan Panutan SPT tahunan ini, semua wajib pajak yang ada di Kabupaten Banjar bisa melaksanakan kewajibannya, baik dari sisi pembayaran, sisi pelaporan SPT dengan baik dan tepat waktu.
Jadi ini bagian dari salah satu program kita untuk memberikan panutan kepada seluruh wajib pajak di wilayah Banjar. Dan ini alhamdulillah tadi Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda sudah memberikan contoh kepada seluruh wajib pajak di wilayah Banjar untuk melaporkan SPT lebih awal. Nah ini alhamdulillah beliau bertiga sudah menyampaikan SPT kepada kita dan tadi sudah ditunjukkan buktinya bahwa beliau sudah menyampaikan SPT di kantor kita. Harapan kita ya dengan adanya ini mudah-mudahan seluruh wajib pajak yang ada di wilayah Kabupaten Banjar itu bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya baik dari sisi pembayaran maupun dari sisi pelaporan SPT dengan baik dan tepat waktu. Aksi panutan SPT tahunan secara simbolis dilakukan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, didampingi Kepala KPP Pratama Banjarbaru Heri Sumartono, kemudian dilanjutkan Wakil Bupati Banjar dan Sekda Banjar. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan cindramata oleh Kepala KPP Pratama Banjarbaru kepada Bupati Banjar dan penyerahan penghargaan kepada instansi pemerintah Kabupaten Banjar oleh Kepala KPP Pratama Banjarbaru. Pekan panutan terkait SPT tahunan, pemadanan NIK NPWP untuk ASN dan masyarakat Kabupaten Banjar bisa melalui laman DJP online atau menghubungi kantor pajak untuk konsultasi. Wahyu Rif'ah Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, BMKG Kalimantan Selatan akan menggelar sekolah lapang iklim yang bertujuan membantu petani di Kabupaten Banjar untuk memanfaatkan kondisi iklim yang ada dalam bercocok tanam. Terkait lokasi sekolah lapang tersebut, BMKG memilih wilayah Martapura Timur. Lokasi ini ditentukan berdasarkan hasil survei lahan mirip rawa. Kalimantan Selatan akan menyelenggarakan sekolah lapang iklim yang bertujuan membantu petani di Kabupaten Banjar untuk memanfaatkan kondisi iklim yang ada dalam bercocok tanam. Hal ini diungkapkan Kepala Stasiun BMKG Kalimantan Selatan, Guru Ciptanto, saat audiensi dengan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, Kepala Bapedalitbang Riza Dauli, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Haji Ahmadi di ruang kerja Bupati Banjar di Martapura. Guru menjelaskan, sekolah lapang yang dimaksud bukan wilayah lahan irigasi, akan tetapi ketersediaan airnya bersifat alami. Tidak hanya kuintuitas, tapi juga kondisi cuaca secara umum dan iklim, bagaimana cara penanggulangan hama dan penyakitnya, serta memilih varietas padi yang akan ditanam. Pihaknya juga akan melibatkan pengamat hama dan juga BPTP. Sementara terkait lokasi sekolah lapang tersebut, BMKG memilih wilayah Martapura Timur. Ini ditentukan berdasarkan hasil survei lahan mirip rawa. Sementara musim tanamnya akan dilakukan memasuki musim kemarau yang diprediksi antara bulan April dan Mei. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyambut baik rencana sekolah lapang iklim tersebut. Ia meminta kepada DKPP untuk segera menindaklanjutinya. Rencana sekolah lapang iklim 2023 oleh BMKG ini merupakan pertama kalinya dilakukan di Kabupaten Banjar. Sebelumnya, kegiatan serupa sudah dilakukan BMKG sejak tahun 2011 untuk penyuluh dan pengamat, dan tahun 2020 sampai sekarang kepada petani. Ini kami koordinasi berkaitan dengan kondisi iklim. Jadi kami akan menyelenggarakan sekolah lapang iklim. Ini tujuannya untuk teman-teman petani. Nah, teman-teman petani ini bagaimana bisa memanfaatkan kondisi iklim yang ada untuk kegiatannya. Artinya nanti ke depan dalam tahun 2023 ini wilayah yang kami lakukan kegiatan sekolah iklim itu bukan wilayah yang merupakan lahan irigasi, tapi memang airnya memang dari jatuhan dari langit. Jadi ya dari alam. Bagaimana air yang jatuh dari langit itu digunakan oleh teman-teman petani untuk kegiatan pertaniannya. Jadi tidak hanya untuk produktivitas, tapi kondisi cuaca secara umum, kondisi cuaca secara iklim, bagaimana mempengaruhi hama dan penyakitnya,
kemudian dengan kondisi iklim yang ada, bagaimana memilih varietas untuk jenis padi yang akan ditanam. Jadi tidak hanya BMKG yang hadir, nanti teman-teman dari pengamat hama, dari BPTP itu juga kami libatkan. Ini program pertama dari BMKG? Tidak, sebenarnya kalau SLI sendiri mulai 2011, tapi 2011 itu yang diikutsertakan itu para penyuluh dan pengamat. Tapi yang mulai tahun 2020 itu langsung ke petani. Jadi 2020, 2021, 2022, dan 2023 ini tahun keempat kami langsung dengan petani. Umar, Roni, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo mengusung tema tuntas kelola sampah dan untuk kesejahteraan masyarakat. Bank Sampah Sekumpul Martapura peringati Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-12. Capaian Bank Sampah Sekumpul di usia ke-12 ini adalah peningkatan nasabah dan mitra dalam bekerjasama seperti BUMN, BUMD, dan perusahaan daerah lainnya. Hari Peduli Sampah Nasional sangat penting untuk diperingati setiap tahunnya, karena peduli terhadap sampah adalah tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut diutarakan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur diwakili Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman di peringatan Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-12 Bank Sampah Sekumpul di Jalan Pendidikan Gang Berkat Tawakal, Martapura. Hari Peduli Sampah Nasional sekaligus Hari Ulang Tahun ke-12 Bank Sampah Sekumpul mengusung tema Tuntas Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat. Menurut Hilman, tema tersebut mengingatkan bahwa kelola sampah yang baik dan benar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk menjaga lingkungan hidup yang sehat dan juga bersih. Dalam kesempatan tersebut, Hilman juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar menjadi agen perubahan untuk pengelolaan sampah yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang baik serta sehat. Sampaikan oleh Ibu Direktur Sampah tadi dengan menetapkan Hari Peduli Sampah itu sebagai momen untuk mengingatkan kita semua mengelola sampah untuk kita jual. Nah, tahun ini tema yang diangkat dalam Hari Peduli Sampah Nasional adalah tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Direktur Bank Sampah Sekumpul Dewi Heldayati mengungkapkan, capaian Bank Sampah Sekumpul di usia ke-12 ini adalah peningkatan nasabah dan juga mitra dalam bekerja sama seperti BUMN, BUMD, dan perusahaan daerah lainnya. Ada dua kategori nasabah Bank Sampah Sekumpul, yakni layanan angkutan sebanyak 2.424 rumah dan tabungan sebanyak 1.067 nasabah. Pada hari ini kami telah melaksanakan kegiatan HPSN ke tahun 2023 dan ulang tahun Bank Sampah Sekumpul yang ke-12. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan puncak yang mana rangkaian kegiatan sebenarnya dimulai dari sejak hari Sabtu kemarin. Kegiatan edukasi melalui dongeng dengan anak-anak dan juga ada donor darah bagi masyarakat sekitar. Dan dilanjutkan kemarin juga ada sedekah sampah. Hari ini juga kita laksanakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional dan juga Hari Ulang Tahun Bank Sampah yang ke-12. Untuk nasabah Bank Sampah Sekumpul, kita di sini ada dua kategori terhadap masyarakat, ada layanan angkutan kurang lebih 2.424 rumah dan juga untuk nasabah tabungan kurang lebih saat ini 1.067 nasabah. Beberapa kegiatan dilaksanakan dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-12 Bank Sampah Sekumpul selama 3 hari, yakni senam bersama, donor darah, dan dongeng bersama Bunda Enik. Selain itu juga kegiatan sedekah sampah botol dan gelas minum. Fahrizal Zidan, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, selama 3 tahun berturut-turut, Kabupaten Banjar mendapatkan penghargaan Betul Layak Anak.
KLA tingkat pratama, sementara di tahun 2022 lalu berada di tingkat media di tengah nilai 678,15. Gugus Tugas KLA 2003 Kabupaten Banjar berharap pada penilaian tahun 2023 ini, Kabupaten Banjar bisa meraih predikat lebih tinggi, yaitu tingkat Nindya. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3 AP2KB Kabupaten Banjar, Hajah Siti Hamidah mengatakan, selama 3 tahun berturut-turut Kabupaten Banjar mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat pratama. Sementara di tahun 2002 lalu berada di tingkat madya dengan nilai 628,15. Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat koordinasi gugus tugas Kabupaten Layak Anak tahun 2023 di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa setiap tahun dari Kementerian PPPA Republik Indonesia itu mengadakan penilaian untuk KLA. Jadi untuk Kabupaten Banjar itu kita sudah berada di level madya dengan nilai 628,15. Siti Hamidah, yang juga Sekretaris Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak tahun 2023 berharap penilaian tahun 2023 ini bisa meraih predikat lebih tinggi, yaitu tingkat Nindya. Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mary Luripner menyebut, rakor ini merupakan salah satu dari persiapan Kabupaten Layak Anak tahun 2023 guna menyamakan persepsi dan komitmen untuk bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam penginputan KLA 2023. Untuk penginputan dari Sekretariat Gugus Tugas menyiapkan 14 orang yang akan diturunkan ke SKPD, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan media massa untuk mengumpulkan data-data. Sementara untuk tahap penginputan evaluasi mandiri dimulai dari tanggal 8 Februari hingga 23 Maret 2023, dan tahap verifikasi lapangan digelar secara hybrid maupun juga online. Rakor ini menghadirkan narasumber Andrian Anwari, Kepala Bidang PHA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan. Dihadiri Forkopimda Banjar, Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK, Forum Anak dan Panitia yang tergabung dalam gugus tugas Kabupaten Layak Anak dari berbagai stakeholder di wilayah Kabupaten Banjar. Lydia Zidan, Suara Banjar, melaporkan. Sampai di sini kami menemani Anda di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat bekerja yang bertugas, saya Bagus Tamimi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.